Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom ya. Puji Tuhan, kita belajar lagi, kita diperlengkapi lagi oleh kebenaran dari firman Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar saudara, apa kata firman Tuhan dan apa janji yang Tuhan itu sediakan buat hidup kita. Tadi kita sudah nyanyikan, kita punya Tuhan yang besar. Ya, kita punya Tuhan yang besar, kita menyembah Tuhan Yesus yang besar. Amin saudara. Dan dia sungguh amat besar. Dan biar iman kita bersepakat dengan apa kata Tuhan, lebih dari apa yang kata dunia hari-hari ini. Dan mari kita percaya sumber kekuatan kita hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Dan biar itu jadi sandaran hidup kita saudara. Jangan sandarkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Di dunia ini hanya satu yang pasti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kepastian. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kebenaran. Amin saudara. Ya, waktu saya berdoa satu pagi, ketika saya menyiapkan apa yang mau Tuhan sampaikan, ada satu kata tiba-tiba melonjak dalam hati saya saudara. Ya, yang berkata apa? Nempel pada pokoknya. Mari hidup kita ini harus nempel saudara. Harus melekat. Nempel itu nempel saudara. Nah ini nempel. Kalau ini ada jarak. Tapi mari kita nempel pada pokoknya. Tidak ada lain pokok dalam hidup kita adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah kita mau belajar hari ini. Karena sungguh ada berkat yang sangat besar. Seperti pohon. Ya, pohon pada utamanya dari pohon kan akar, saudara. Ya, kalau akarnya sampai kepada sumbernya, baru kita akan melihat ada kehidupan dalam pohon itu. Ya, coba kita baca di Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ke-8. Mari kita kembali nempel pada pokoknya. Hari ini kita mau belajar, kita semua diingatkan Tuhan kembali untuk kembali nempel pada sumber dari segala sesuatunya ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sini, mari kita baca sama-sama yang keras. Oke, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudara. Bagaimana hidup kita ini terus berbuah dan berbuah dan berbuah. Musim bisa berganti, musim bisa berubah, situasi suasana semua bisa berubah. Tapi hidup kita, Alkitab berkata, firman Tuhan menjanjikan kita akan terus berbuah. Dan menuliskan di sini tidak akan mengalami tahun kering. Kita tidak akan mengalami saudara khawatir di dalam tahun yang kering. Dalam tahun kesulitan tidak akan khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika akar hidup kita ini berharap, bersandar, mengandalkan hanya sumber mata air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Ketika akar hidup kita ini bisa terus menembus sampai ke mata air, ke batang air itu. Pohon itu pokoknya kan air saudara, akar ya. Akar kalau enggak sampai nembus ke mata airnya kering. Satu waktu akan kering. Tapi yang membuat pohon itu tidak pernah kering karena apa? Akar-akarnya masuk ke dalam sampai menembus dan menemukan mata air. Setiap hidup kita perlu terus kita bawa saudara. Dan terus perlu dicek akar hidup kita ini nembus sampai mata air atau tidak.
itu perlu terus dicek dan dicek dan dicek, diperiksa. Karena akar yang kuat akan membuat pohon kehidupan kita pohon yang kuat. Pohon yang terus Alkitab berkata tidak berhenti menghasilkan buah. Ini ajaib sekali. Artinya kita punya kehidupan yang membawa kesaksian. Punya kehidupan yang membawa berkat. Dimanapun Tuhan bawa kita pergi, dimanapun kita ditanam Tuhan, di situ kita menghasilkan buah dan membawa berkat, saudara. Jadi apapun yang hari ini dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, ayo dicek sudah berbuah atau belum. Apakah hidup kita sudah berbuah atau belum. Tapi kuncinya adalah kita punya akar yang kuat. Akar hidup kita yang kuat. Tadi kita sudah menyembah Tuhan dan berkata firman-Mu itulah dasar bagi hidup kami. Dan memang sungguh firman Tuhan inilah yang harus menjadi dasar dan fondasi dalam kehidupan kita. Firman berkatakan langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah hilang. Firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Firman Tuhan tidak pernah usang dan pudar karena waktu. Tidak pernah ada penurunan nilai kebenaran dalam firman Tuhan. Semua hari-hari ini sedang menurun. Tapi firman Tuhan tidak pernah menurun, saudara. Makanya kita harus bawa akar hidup kita ini sampai menemukan mata air itu. Setiap hari bawa dan minta Tuhan. Biar akar hidupku ini menembus sampai mencapai mata air kehidupan itu. Dan itu yang membuat hidup kita ini tidak mengalami musim kering, saudara. Terus berbuah, daunnya tidak layu, terus segar. Ya, tapi dari mana? Dari akar yang kuat yang sampai mencapai dan menembus mata air itu. Dan dimulai dari hati yang terus mengandalkan Tuhan. Hati yang terus berharap kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata apa? Diberkati. Siapa yang tidak mau diberkati Tuhan? Ada yang tidak mau diberkati Tuhan? Semua pasti mau diberkati. Amin, saudara. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua kita mau. Yang tidak angkat tangan apa tidak mau diberkati Tuhan? Saya mau diberkati Tuhan. Bagaimana kuncinya? Andalkan Tuhan. Harapkan Tuhan. Karena Alkitab berkata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang terus mau hidupnya ini ditempelkan pada firman Tuhan, pada Tuhan itu sendiri, pada apa kata firman, lebih dari kenyataan kehidupan kita. Saudara. Dan sungguh ajaib, diberkati Tuhan itu kita akan menjadi orang yang dibedakan. Kita akan menjadi orang yang diistimewakan. Tapi satu yang Tuhan minta dalam hidup kita, apa? Andalkan Dia. Berharap kepada kasih dan setianya. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang setia. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Semua yang Dia firmankan, Dia akan genapi, saudara. Yang diperlukan adalah hati yang percaya. Hati yang mengandalkan Tuhan. Saya baru mengalami, saudara. Sebulan yang lalu, tiba-tiba satu pagi setelah saya doa pagi dalam satu pelayanan di luar kota, saya membereskan tempat tidur. Seperti biasa, membereskan, merapikan tempat tidur. Karena saya tidur rame-rame dengan tim yang lain. Jadi waktu jam 4:30 saya keluar dulu dari kamar. Saya mau bawa akar hidup saya ini, nemukan mata air kehidupan. Ya, saya bawa, saya cari Tuhan, saya berdoa, saya nyembah, saya baca Alkitab. Nah, setelah itu saya masuk, saya mau beresin tempat tidur saya. Tiba-tiba saya mendapati ada yang tidak beres dalam diri saya, saudara. Waktu merapikan tempat tidur, saudara tahu selimut bed cover itu loh, saudara ya. Saudara tahu ya selimut itu ya. Saya lipat, terus mau dirapikan kan sedikit diangkat, ditaruh gitu ya. Ibu-ibu tahu kan kalau mau merapikan
selimut gitu ya. Caranya kan dilempit terus kayak dikebutkan gitulah bahasa Jermannya ya. Gitu. Waktu saya angkat, tiba-tiba saya tahu tangan kiri saya lemah, saudara. Tidak kuat, saudara, buat ngangkat bed cover itu. Tangan kanan kuat, tapi tangan kiri saya rasakan ada yang aneh. Saya rasakan ada yang tidak beres. Tidak sakit, tapi tidak ada tenaga. Powerless, saudara, tangan kiri. Jadi saat saya merapikan, saya mau mengangkat itu, saya sadar loh, ada yang enggak beres. Tangan ini, saudara. Jadi enggak bisa, buat ngangkat begini itu enggak bisa, saudara. Seketika itu, sedetik itu, saat itu juga saya berkata, Tuhan, ada apa ini dengan tangan saya? Terus saya berdoa, Tuhan ampuni. Kalau ada yang salah, ada yang keliru dengan tangan saya, dengan sikap hati saya, ampuni Tuhan. Karena saya percaya saudara, semua yang terjadi, semua yang dialami dari pihak Tuhan tidak pernah ada yang salah. Dari pihak Tuhan tidak pernah ada yang jahat, enggak ada. Tapi ketika kita diizinkan mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi itu terjadi, ada satu tujuan. Tuhan mau mengajarkan sesuatu dalam hidup kita. Dia mau menunjukkan kuasanya, kita mau mujizatnya, tapi kita enggak mau prosesnya. Ya kan saudara, kita mau Tuhan tunjukkan kebesarannya, tapi di saat kita lemah, kita menjerit kepada Tuhan. Padahal firman-Nya berkata, saat aku lemah, aku berkata, Engkaulah Tuhan kekuatanku. Amin. Nah saat itu singkat cerita, saya sadar ada yang enggak beres. Saya minta ampun, saya berdoa dan saya berkata, Tuhan tunjukkan. Dan selebihnya saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya berkata semua baik, walaupun tangan kiri saya tidak baik. Saat itu hari pelayanan kedua, saya tidak cerita siapapun. Dalam tim itu tidak ada yang tahu, ada yang tidak beres dengan tangan kiri saya, saudara. Karena di saat posisi seperti ini semua normal, asal jangan disuruh ngangkat. Asal jangan disuruh angkat tangan seperti ini gitu ya, enggak bisa. Mau ini loh saudara, saya pakai hair tonic habis cuci rambut, enggak kuat saudara, enggak bisa. Mau pasang mau membenarkan resleting baju dari belakang, enggak bisa saudara. Dan itu saya alami hampir 3 minggu, Dan saya diam. Suami saya pun tidak tahu saudara. Saya masih tetap bisa main piano, saya nyembah Tuhan. Selama posisi tidak istilahnya diangkat masih bisa. Selama posisi jatuh ke bawah bisa saudara. Tapi orang tidak tahu ada yang tidak beres. Jadi saya hari itu pelayanan hari kedua saya tetap pelayanan. Sambil terus saya deklarasi, saya urapi, saya berkata kuat, jadi kuat, jadi kuat. Saya ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sakit tidak saudara, tapi terganggu. Ya terganggu. Di situ saya sadar, saya berkata betapa rapuhnya kita. Begitu satu tangan aja lemah, tidak berdaya, kita enggak bisa apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau mau ngajari aku sesuatu. Engkau mau menunjukkan sesuatu. Aku mau percaya Engkau Jehovah Rafa. Aku mau percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Saya berdoa, saya tanya, saya minum obat apa? Tuhan, apa aku pergi ke dokter untuk dicek? Tuhan, aku nih harus ngapain? Saya berdoa saudara. Saya bertanya. Dan hari-hari itu saya sedang diajari tentang the master of breakthrough. Tuan dari penerobos. Dan saya berkata, terobos tangan kiriku Tuhan. Terobos semua kelemahan tangan kiriku, jadikan kuat kembali. Tapi itu enggak terjadi, belum terjadi saudara. Dan kuncinya dari terobosan itu, saudara nanti baca kisah Daud ketika dia menghadapi bangsa Filistin. Dalam satu perikop firman ketika Baal Perasim itu disebutkan. Dikatakan di situ, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Itu ditulis 2 kali. Jadi hari-hari itu saya berkata, oh Tuhan mau mengajari saya untuk saya apa? Bertanya kepada Tuhan dalam situasi himpitan,
persoalan yang hari itu saya hadapi, saudara. Jadi saya nggak cerita siapa-siapa, tapi saya bertanya kepada Tuhan. Sampai kira-kira 1 minggu. 1 minggu akhirnya saya sharing dengan teman-teman pelayanan dan saya akhirnya sharing dengan suami saya. Saya bilang doakan, ada yang tidak beres dengan tangan kiri saya. Tapi enggak kelihatan, saudara. Saya tidak terus berhenti melayani Tuhan, saya izin untuk saya istirahat dulu. Enggak, terus bergerak, terus melaksanakan setiap tugas dan panggilan Tuhan. Sampai tiba-tiba terus teman-teman pelayanan berkata, Ci enggak mau pergi ke dokter, enggak mau dicek, enggak mau periksa dan lain sebagainya. Terus saya berkata, hari-hari ini sedang belajar bertanya kepada Tuhan. Sepertinya sederhana ya saudara ya. Sepertinya mungkin saudara tahu bertanya sama Tuhan kan biasa. Oke, tapi buat saya hari itu tidak biasa. Tuhan sedang ngajari saya lebih lagi untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi waktu bertanya kepada Tuhan tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban, akhirnya saya menjalani hari demi hari, minggu demi minggu dengan tangan kiri yang masih lemah dengan apa? Mengucap syukur. Saya mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Saya tetap pengurapan, perjamuan kudus setiap hari. Saya berkatakan di saat saya lemah, saya kuat. Saya katakan seperti itu. Sampai ada satu waktu akhirnya saya harus pergi pelayanan ke luar kota dan naik kereta api. Berangkatnya tengah malam dan saya berangkat sendirian. Suami saya mulai khawatir, nanti kamu yang bantu siapa? Oh nanti kan ada porter. Ya tapi kan ini tengah malam, kadang-kadang gak ada porter gitu ya. Karena suami saya ada jadwal yang lain jadi beliau gak bisa temani saya pergi sudah. Udahlah nanti pasti Tuhan tolong. Saya cuma berkata begitu, nanti pasti ada pertolongan. Kalau cuma geret koper bisa, asal jangan diangkat. Bisa saudara ya. Jadi kalau di kereta api kan saudara tahu kan koper itu ditaruhkan di atas kan. Nah kalau diangkat tangan satu saya enggak kuat. Tangan dua, tangan kiri saya enggak kuat saudara. Tapi Tuhan tetap Tuhan, dia selalu punya cara. Dia selalu punya cara untuk menolong kita saudara. Waktu saya naik trap, pegang pakai tangan kanan bisa saudara. Begitu masuk, duduk saya, suami saya mesankan di kursi nomor 1. Dan saya duduk sendirian saudara. Bersyukur, lega. Jadi kopernya enggak perlu saya taruh di atas. Saya letakkan aja di bawah saudara. Saya bersyukur terima kasih Tuhan. Buat saya syukuri saudara. Ini pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara anggap biasa, buat saya itu tidak biasa. Tuhan saya itu luar biasa. Ya, amin. Jadi saya letakkan di situ. Singkat cerita saya berangkat sampai di sana, saya dijemput, saya masih naik kendaraan lagi, 2 jam lagi baru sampai di kota di mana saya melayani dan saya sudah ditunggu di sana siang hari, jadi saya hampir 12 jam untuk sampai ke kota itu dari saya berangkat tengah malam dari kota Semarang. Terus diajak makan siang, ya makan aja. Yang jemput saya, yang ngajak makan saya aja tidak tahu kalau saya sedang mengalami tangan kiri saya lemah. Enggak tahu. Ya, kita makan, mereka pulang dan saya istirahat. Sore itu saudara, tiba-tiba datang apa? Kesembuhan dalam hidup saya. Jadi tiba-tiba saya sadar ketika saudara tahu kan saya kan enggak bisa ngangkat anduk untuk dicantelkan ke atas, segala sesuatu yang saya harus ke atas gini, ini enggak mampu. Tapi tiba-tiba sore itu ketika saya siap-siap, saya mandi, saya beres-beres, saya mau berangkat, saya sadar, loh ada yang berbeda ini. Tiba-tiba saya mau sisiran, saya mau membenarkan resleting, saya angkat tangan, loh sudah bisa. Sudah sembuh, sudah lancar semuanya. Saya angkat ambil botol minum. Tadinya enggak bisa saudara. Botol minum ini kan ya enggak berat-berat amat ya. Tapi enggak bisa. Enggak bisa untuk begini ini enggak bisa saudara. Hari itu langsung saya di kamar sendiri. Saya loncat-loncat, saya angkat. Saya ambil tas saya yang berat, saya angkat. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara.
Sembuh seketika dan tiba-tiba. Jadi sore saya pelayanan, saya datang sakit, saya melayani, saya sembuh saudara. Amin saudara. Tapi butuh waktu 3 minggu, kira-kira hampir 3 minggu. 3 minggu itu diproses Tuhan. Mungkin diuji, apakah saya ngomel, apakah saya marah. Nah saya ini saudara tipe orang yang semua serba cepat, kepengen cepat. Itu saya saudara. Jadi kalau ada yang tidak beres, ya pengen cepat diberesi. Ndang beres, segera beres seperti itu. Tapi saya tidak berdaya. Dan hari itu saya belajar bertanya kepada Tuhan. Day by day, setiap hari tanya sama Tuhan. Apa yang engkau mau? Saya sudah minta ampun, tunjukkan kalau ada yang salah. Dan dia tidak tunjukkan, saya mengucap syukur. Berarti ada sesuatu proses yang Tuhan sedang mau naikkan iman, Tuhan mau naikkan pengharapan. Dan Alkitab berkata, diberkati yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saya belajar mengandalkan Tuhan. Engkau Tuhan Jehovah Rafa bagiku. Engkau Tuhan yang menyembuhkan bagiku. Engkau Tuhan yang memulihkan bagiku. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku. Amin saudara. Alami dengan Tuhan. Hari ini saya bisa bersaksi apa yang sudah saya alami saudara. Benar-benar saya nggak minum obat. Saya bukan berkata nggak boleh ke dokter, nggak boleh minum obat, enggak loh ya. Tapi ini perjalanan iman saya. Ini proses Tuhan dalam hidup saya. Di mana Tuhan sedang mengajari saya untuk mengalami terobosan. Dia terobos tangan saya yang lemah. Dia jadikan kuat kembali. Dia terobos semua kelemahan. Otot-otot, saraf-saraf. Dia kuatkan kembali. Hari ini sudah kuat, sudah pulih. Dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi mari yang pertama. Biar akar hidup kita. Akar yang kuat. Kekuatan bukan karena dari diri kita sendiri. Kekuatan dari Tuhan. Mari akar hidup kita biar nempel pada pokoknya. Akar perlu nempel pada pokoknya apa? Ketemu air. Ketemu air saudara. Nempel pada tanah dan ketemu air saudara. Dan itu akan membuat pohon kehidupanmu berbuah lebat. Engkau tidak akan mengalami musim kering. Daunmu tetap hijau. Ini janjinya. Artinya ketika sekeliling kita kering, kita bisa kok punya pohon yang tetap berdiri dengan tegak dan tetap berbuah. Bisa bersama dengan Tuhan. Ketika akar hidup kita sampai kepada mata air yang sesungguhnya. Mata air kehidupan nempel pada pokoknya. Kita akan menjadi orang yang berbuah selalu di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Yang kedua kita belajar yang nempel lagi apa? Ranting. Kita ini kan dikatakan seperti ranting-rantingnya. Kalau membuat biar hidup kita ini berbuah dari mana? Nempel pada pokok anggur yang benar. Pada pokoknya. Dan itu akan membuat ranting ini bisa berbuah. Ranting tidak bisa berbuah sendiri saudara. Kalau berdiri sendiri mati saudara. Tapi ketika kita ranting nempel pada pokok pohon yang benar, dia akan menghasilkan buah. Coba baca di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Yang pertama kita belajar biar akar hidup kita kuat. Biar kita menjadi orang yang diberkati Tuhan ketika kita apa? Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat yang pertama. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Mari biar ranting hidup kita ini nempel pada pokok yang benar. Nempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayo nempelkan hidupmu pada apa? Pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini hidup.
Firman Tuhan ini nyata, lebih nyata dari apapun yang ada di dunia ini. Sungguh-sungguh firman Tuhan ini hidup saudara. Sungguh-sungguh hidup. Kalau saudara mengalaminya, saudara bisa berkata firman Tuhan itu hidup. Dan kuncinya adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam firman. Dan itu juga akan membuat kita memiliki kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang berbuah, kita tidak bisa berbuah sendiri. Ya, Alkitab berkata ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, disitulah hidup kita akan berbuah. Saudara bekerja, saudara melayani Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, kalau itu kau kerjakan di dalam Tuhan, segala pekerjaanmu akan berbuah, pelayananmu akan berbuah, kehidupan pribadimu akan berbuah saudara. Kuncinya tinggal di dalam Tuhan. Nempel pada pokok anggur yang benar. Ketika kita tempelkan hidup kita pada sumber yang benar, pada pokok yang benar, kita akan menikmati buahnya. Kita mungkin sudah mengerti ya saudara, ini sederhana. Ya, saya bilang Tuhan, ya ini sudah tahu lah. Iya, memang sudah tahu. Tapi tahu dengan tahu di sini dan di sini itu berbeda. Hari ini Tuhan ingatkan lagi, dunia semua serba tidak menentu. Keadaan semua sedang digoncang. Biar firman yang tidak tergoncangkan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dan Dia sudah tanamkan dalam hidup kita, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu tetap tinggal di dalam kita. Kita akan menjadi pribadi dan pasukan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Tidak mudah goyah dengan semua keadaan kita. Iman kita tetap teguh, percaya dan tetap berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus ajaib. Amin saudara. Walaupun situasi suasana tidak tentu, keadaan sulit, ya. Tapi kita orang-orang yang dibedakan Tuhan. Ketika akar hidup kita sampai ke mata air sesungguhnya, ketika ranting hidup kita ini nempel pada pokok anggur yang benar, Alkitab berkata 2 kali saudara, hidup kita akan berbuah. Hidup kita akan menghasilkan buah. Artinya apa? Akan banyak kesaksian lahir, keluar dari kehidupan kita. Hari ini dan kemarin beda. Karena tiap hari kasih setianya selalu baru. Kita selalu ada mengalami Tuhan dan mengalami Tuhan dan mengalami Tuhan setiap hari. Saudara. Mari kejar dan bangun hidup kita atas dasar firman yang teguh dan kuat. Jangan bangun hidupmu saudara hanya karena kesaksiannya orang lain. Saudara dengar kesaksian, oh ya bagus-bagus. Terus saudara berhenti sampai di situ. Nah, ayo dikejar. Sampai apa? Sampai kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang kita sembah. Bahwa sampai Dia membuktikan dalam hidup kita bahwa aku Yesus hidup di dalammu. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan cari. Tuhan mau setiap kita ini mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Jadi bukan cuma menyembah dan biasa. No, kita punya kehidupan yang luar biasa saudara. Tapi bukan dari diri kita sendiri. Tapi karena aku tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam aku. Itu yang akan membuat hidup kita berbuah. Amin. Nah, kita mau belajar. Dalam Alkitab ada satu pribadi saudara. Ada satu pribadi yang secara manusia, secara naturalnya dia tidak terhitung dalam silsilahnya Tuhan. Dia tidak terhitung sebagai bangsa yang bisa mendekat dan masuk dalam jemaatnya Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Rut, ya ada satu pribadi. Rut ini kalau saudara baca dari pasal pertama, dia orang Moab. Nanti saudara baca di Ulangan 23 ayat yang ketiga. Bangsa Moab itu bangsa yang enggak dihitung. Bahkan sampai keturunan ke-10 pun mau masuk dalam jemaah Tuhan itu enggak bisa. Tidak terhitung saudara. Tapi berbeda dengan Rut yang akar hidupnya mencapai mata air. Yang ranting dalam hidupnya nempel pada pokok anggur yang benar. Akhirnya Rut, perjalanan kehidupan Rut dibedakan Tuhan. Di mana kuncinya? Coba lihat di Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan yang ke-17.
Rut ini berbeda saudara. Dia perempuan Moab, suaminya meninggal ya, terus dengan iparnya ikut kepada mertuanya. Mertuanya dari kota Bethlehem. Dan saat itu ketika kelaparan terjadi di Moab dan ketika suami dan anaknya meninggal semua, Naomi tinggal seorang diri. Dan akhirnya Naomi memutuskan dia mau kembali ke bangsanya, yaitu di kota Bethlehem. Dan ketika itu dua menantunya ini ikut saudara. Ya, ada Orpa, ada Rut, dua-duanya orang Moab. Dua-duanya dari bangsa Moab. Tapi dua menantu ini di saat perjalanan dibedakan. Ada yang berbeda dari pribadi Rut. Yang Orpa meninggalkan Naomi dan selesai. Tapi Rut tidak. Nah ini bedanya di ayat yang ke-16 dan 17. Dan ini merupakan kunci pembalikan keadaan dalam hidup Rut. Yang seharusnya tidak terhitung. Yang seharusnya tidak bisa masuk dalam hitungan bilangan orang-orang kudus. Tapi dibedakan Tuhan. Ayat yang ke-16 dan 17 firman Tuhan berkata, tetapi kata Rut, ketika itu Naomi itu nyuruh pergi. Ya sudah, kamu gak usah ikut aku. Apa yang bisa kamu dapatkan dari aku? Kalau malam ini aku bersuami pun dan aku melahirkan anak laki-laki pun, toh apa kamu masih mau menunggu dia untuk kamu menikah gitu? Tidak bisa. Yang Orpa sadar tidak ada yang bisa diharapkan, dia pergi meninggalkan Naomi. Tapi Rut berbeda. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah ini kuncinya saudara. Dia benar-benar menempel pada pokoknya. Pada kebenaran. Di saat dia berkata Allahnya Naomi jadi Allahku. Dia bangsa kafir. Dia bangsa Moab. Tapi ketika dia mendeklarasikan, dia berkata Allahmulah Allahku. Kemana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Disitulah dia nempel pada pokok yang benar saudara. Di saat itulah terjadi pembalikan keadaan dalam hidup Rut. Yang tidak terhitung, yang tidak masuk dalam jemaat Tuhan. Masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dari mana bisa? Dari hati yang nempel pada sumber yang benar. Dari hati yang berkata Allahmulah Allahku. Dia menyembah, padahal hari itu saudara-saudara tahu yang dialami Naomi itu tidak mudah. Proses yang dialami Naomi itu berat saudara. Suaminya mati, anaknya kedua-duanya mati. Sepertinya malapetaka saudara. Tapi iman Rut berkata, Allahmu, Allahku. Dan ini diperhitungkan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat hatinya yang dilekatkan kepada sumber yang benar. Dan yang berkata pada Allah yang benar. Di Naomi, dia keturunan dari Israel. Dia menyembah Tuhan yang hidup. Dan ketika Rut menempelkan hidupnya, pembalikan keadaan terjadi. Perubahan nasib terjadi. Dan itu terjadi seketika. Saudara baca kisah Rut cuma 4 pasal. Saudara lihat bagaimana Tuhan angkat hidup Rut. Bagaimana Tuhan menjadikan Rut sebagai dalam silsilah lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus saudara. Mari saudara lekatkan dan tepat biar tempelkan hidupmu, hatimu hanya kepada sumber yang benar. Jangan nempel pada sesuatu yang tidak pasti. Ya, jangan bersandar kepada sesuatu yang rapuh.
Tapi mari bersandar kepada sesuatu yang pasti dan tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pribadi Tuhan itu sendiri, pribadi yang hidup, yang pernah mati dan bangkit buat kita, saudara. Yang tebus hidup kita, yang angkat hidup kita. Mari tempelkan hidupmu pada Yesus Kristus yang hidup. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan mentransformasi kehidupan kita. Bagaimana Tuhan akan angkat hidup kita. Kalau saya bersaksi, saudara, kalau saya lihat hidup saya, sungguh hanya karena tangan Tuhan yang mengangkat hidup saya. Sehingga pembalikan keadaan itu terjadi. Sehingga saya ada hari ini sebagaimana saya ada karena Tuhan. Lekatkan, minta hati kita ini tepat nempel dengan hatinya. Dan di situ kita akan terima jaminan dari Tuhan. Yang pertama dia akan buat hidup kita ini hidup yang berbuah. Dia akan pakai kita jadi alat Tuhan yang membawa kesaksian, memberitakan kebenaran dan menceritakan kasih setianya yang ajaib. Amin, saudara. Ayat yang terakhir. Kita mau selesai ya. Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin, saudara. Kecuali hati kita melekat kepada dia. Kalau saudara berseru, berdoa, menjerit, dia belum menjawab, ayo lekatkan hatimu kepadanya. Karena firman-Nya berkata, bila engkau berseru, aku akan menjawab. Ketika hati kita menempel dengan hatinya. Ketika hati kita nempel pada pokok anggur yang benar. Pada firman Tuhan yang hidup. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan dia dalam seluruh semua persoalan yang kita hadapi, yang sedang kita pergumulkan hari ini. Tempelkan, lekatkan hatimu kepada hatinya. Dan firman-Nya berjanji apa? Aku akan meluputkan, aku akan membentengi, aku akan menyertai dalam kesesakan yang kita hadapi. Ada penyertaan Tuhan. Kita tidak dibiarkan sendiri. Mari lekatkan hatimu kepada Tuhan. Dan dia sungguh yang akan memuliakan, dia mengangkat hidup kita, mengangkat derajat hidup kita. Dia Tuhan yang berjanji itu setia. Terjemahan yang bagus sekali, saudara. Di bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kata sungguh itu yang berkata Tuhan. Jadi yang melihat kita melekat apa enggak itu siapa? Tuhan, saudara. Kerosonya, merasanya aku sudah melekat. Tapi apakah sungguh-sungguh melekat? Ya Tuhan yang tahu. Apakah sungguh-sungguh dari dasar hati kita ini kita mengandalkan Tuhan? Dia yang tahu. Atau cuman lip service, cuman kata-kata saja. Tapi pikiran, sikap kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanpa kita sadari. Tapi firman Tuhan berkata, kata Tuhan, orang yang mencintai aku, hati yang melekat kepada Tuhan itu hati yang mencintai dia. Hati yang sungguh-sungguh punya passion buat Tuhan dan untuk Tuhan. Aku mencintai aku akan kuselamatkan. Jadi ketika kita lekat dengan hatinya, kita mencintai Tuhan. Janji yang pertama Tuhan katakan, aku akan selamatkan dia. Aku akan tolong dia. Aku akan melindungi dia. Tuhan akan sungguh-sungguh memproteksi. Mazmur 91 kita sudah deklarasikan terus ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan yang berkata, yang mengakui aku, yang mengakui Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Alkitab berkata, firman aku akan melindungi dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia dan dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Amin, saudara.
Amin saudara. Ini dia berjanji meluputkan kita, melindungi kita, mengangkat derajat hidup kita, membawa kita menjadi orang yang terhormat. Tapi dengan satu kunci, hati kita ini hati yang melekat kepada Tuhan. Hati kita ini hati yang sungguh mencintai Tuhan. Hati kita ini sungguh mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Biar hati kita ini sungguh dilekatkan kepada pokok anggur yang benar. Bukan kepada sumber yang lain, bukan kepada manusia, bukan kepada pekerjaan kita, bukan kepada penghasilan kita, tapi kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan semuanya dalam kehidupan kita hari ini. Sungguh saudara, hari ini kita tegak berdiri, itu karena tangan murah Allah kok. Kasih setia Tuhan yang membuat kita ada hari ini. Ketika tangan kiri lemah gak bisa apa-apa, gak bisa saudara. Betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita. Saya merasakan repot saudara. Cuma satu sisi ini lemah aja, repot, bergerak gak bisa bebas, melakukan apa-apa gak bisa. Sungguh kita perlu Tuhan, dan kita sungguh mari andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Jadi kita sehat, kita kuat, itu karena Tuhan. Hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati semuanya, itu karena Tuhan. Mari tempelkan hidupmu pada pokok anggur yang benar. Mari nempelkan, lekatkan hidupmu pada sumber yang benar. Jangan kepada sumber yang lain, pada sumber yang tidak memberikan jaminan. Hanya jaminan yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara, saya berdoa kita punya akar yang kuat. Kita jadi pasukan Tuhan yang kuat, yang tidak lemah, yang mudah digoyang-goyangkan oleh semua situasi dunia. Tapi yang tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus ajaib. Dalam semua kesesakan, mari percaya Tuhan menyertai aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia namanya Immanuel, selalu menyertai aku. Dia gembala yang baik, tempelkan saudara. Dia akan menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Alkitab berkata, aku gembala yang baik. Tuhan Yesus gembala yang baik. Kita semua domba-dombanya. Mari ikuti aja dengan dekat. Nempel dengan dekat dengan si gembala agung. Dan kita akan tahu perjalanan hidup kita akan Dia tata, akan Dia lindungi, Dia akan tuntun. Sekalipun harus melewati lembah bayang-bayang maut, kita tidak lewati sendiri. Karena ada gembala agung yang baik yang mendampingi kita. Ketika kita harus melewati lembah yang kelam, ketika lembah yang dalam, yang kering, yang tidak ada airnya, tetap ada Yesus di situ. Ketika harus mendaki gunung yang sangat tinggi, yang seakan-akan tidak bisa kita capai, impiannya rasanya terlalu tinggi, tapi bersama Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan hati yang mengandalkan Tuhan, kita akan mencapai dan kita akan menerima apa yang Dia janjikan dalam hidupmu. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tempelkan hidupmu pada sumber pokok yang benar saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kekuatan, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Yes Lord, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Buat saya ini bukan sekedar lagu. Dia Tuhan sungguh-sungguh penyembuhku. Dia Tuhan sungguh-sungguh pemulihku. Dia Tuhan sungguh-sungguh yang memberkati aku. Andalkan Dia saudara. Di atas semuanya, mari andalkan Yesus. Dia Tuhan pokok anggur yang benar. Dia Tuhan sumber dari segala kedamaian. Dia sumber dari segala kekuatan. Dia sumber dari segala kehidupan. Mari sembah Dia. Mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan.
pergumulan Bapak Ibu Saudara, mari nyanyikan dengan iman. Mari berkata, Tuhan, Engkau yang aku andalkan. Yesus, Engkau yang aku percaya. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau Tuhan yang memberi berkat. Mari berseru kepada namanya. Mari berseru. Mari berseru dan panggil namanya. Ya rapataka segera dalam hati. Ya rapataka yang karena bahasa korana dan kaya. Ya rapataka yang karena dalam hati kaya. Ya dalam bahasa kaya karena dalam hati. Tuhan, Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah yang kami harapkan, Tuhan. Engkau yang aku harapkan, ya Bapa. Engkau yang aku percaya. Satu-satunya yang ku andal. Mari angkat tanganmu, saudara. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Yesus yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau berkati umat-Mu, Engkau pulihkan umat-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau beri kekuatan yang lemah. Hari ini Engkau lepaskan yang terikat, biar yang gundah gulana hari ini Engkau berikan kedamaian. Hari ini ya Tuhan, hamba berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan, tarik umat-Mu Tuhan untuk punya hati yang melekat kepadamu, hati yang merindukan Engkau, hati yang terus mengandalkan Tuhan di atas semuanya. Ambil ya Tuhan, singkirkan hati yang berharap kepada manusia. Singkirkan ya Tuhan.
Tapi biar sungguh kami mempunyai hidup yang menempel pada pokok yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang sanggup mengubah hidup setiap kami, yang sanggup memulihkan keadaan kami, yang sanggup membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Bagimu semuanya mungkin. Bangkitkan iman, percaya dan pengharapan kami. Kalau kami mulai menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak fokus kepada Tuhan sebagai sumber yang utama, hari ini tarik kami balik, Tuhan. Melihat Yesus sebagai sumber yang utama. Beri hati yang murni, beri hati yang mencintaimu, yang sungguh-sungguh menginginkan Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangun pasukanmu jadi pasukan yang kuat, pasukan yang berbuah, pasukan yang terus mengejar Tuhan di atas semua. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat malam hari ini. Kami mau bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami terus untuk kami nempel pada pokoknya. Nempel pada pokok yang benar. Biar kami tempelkan hati dan hidup kami pada firman Tuhan. Dan biar ketika Engkau datang, Engkau dapati hidup kami hidup yang berbuah, ya Tuhan. Engkau mendapati buah-buah yang keluar dari dalam dan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Setiap firman Tuhan yang adalah kehidupan, dan oleh anugerah-Mu hidupkan di dalam kami. Hidupkan firman-Mu dalam kami, Tuhan. Biar setiap kali kami mendengar dan setiap kali kami datang di kebaktian demi kebaktian, sungguh kami makan kebenaran firman-Mu dan kami aplikasikan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Dan biar Kau dapati semua kami jadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Pulihkan. Sembuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat. Saudara-saudara dibagikan firman-Nya. Ya, kita mau baca sama-sama, kita mau deklarasikan malam hari ini. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Kita mau katakan bukan pada hari itu, tapi mari kita deklarasikan pada hari ini. Amin saudara, bukan pada hari itu, hari ini saudara. Mari kita berkatakan firman Tuhan pada hari ini. Oke, 2, 3. Pada hari ini akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Sekarang kita ganti pada hari ini. Keluarkan lagi. Dikatakan kepada Yerusalem, kepadaku. Ya, mari katakan semua diganti kepadaku, saudara. Hai Sion, diganti namanya. Hai Ribka, jangan takut. Jangan takut. Mari panggil namamu masing-masing. Mari berkatakan dengan iman. Oke? Firman Tuhan adalah hidup. Dan tidak kebetulan hari ini firman-Nya Sefanya 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Oke ya, diganti kepadaku pada hari ini. Oke? 2, 3. Pada hari ini akan dikatakan kepadaku, janganlah takut, hai Ribka, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan bergirang karena aku dengan sukacita. Tuhan membaharui aku dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena aku dengan sorak-sorai.
percaya Tuhan. Dan mari kita meteraikan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang membaharui setiap kami. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Buat kuasa dari tubuh dan darah Kristus. Biar semua firman dimeteraikan jadi dalam kehidupan kami. Setiap firman jadi daging dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penebusan darah-Mu Tuhan. Engkau yang saat ini yang kami lemah, kami mau berkata kami kuat. Karena tubuh dan darah Kristus masuk di dalam kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Inilah yang akan membuat hidup kami berbuah. Hidup kami diberbuah. Hidup kami jadi kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Dan kami mau makan Tuhan. Karena tubuh-Mu benar-benar makanan. Dan darah-Mu benar-benar minuman. Dan kami percaya Tuhan. Biar DNA ilahi masuk dalam hidup kami. Imun ilahi masuk dalam hidup kami. Tidak ada virus sakit penyakit apapun yang bisa mendekat dalam kemah hidup kami. Kami percaya Tuhan. Sebab itu kami berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Mari makan dan minum.